Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang konflik Arab dan Iran serta bagaimana normalisasi hubungan di antara kedua negara tersebut. Maka tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Konflik Arab dan Iran telah dimulai ketika pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2016. Hal ini dipicu dengan adanya unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Iran, di mana mereka memprotes kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghukum mati salah satu tokoh Syiah terkemuka di Arab Saudi, yaitu Syekh Nemir bin Al-Nemir dan 46 orang lainnya. Selain itu, ada faktor lain yang juga mendorong adanya pemutusan hubungan diplomatik dari kedua negara tersebut, yaitu peristiwa tragedi Mina. Tragedi Mina merupakan salah satu kejadian yang memilukan yang terjadi pada tahun 2015, di mana terdapat ribuan jamaah haji yang meninggal karena terinjak-injak oleh jamaah haji yang lain yang pada saat itu mereka berusaha untuk pulang dari wilayah Jamarot. Wilayah Jamarot sendiri merupakan salah satu tempat ritual ibadah haji di mana para jamaah diharuskan untuk melakukan lempar batu sebagai simbol perlawanan terhadap setan yang menggoda Nabi Ibrahim ketika akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, jadi dengan melakukan lempar batu di Jamarot itu, maka secara tidak langsung itu juga mengajarkan agar kita itu tidak takut terhadap setan dan segala tipu dayanya, dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tragedi ini kemudian menjadi perbincangan hangat di dunia internasional, dan pemerintah Iran menuduh pemerintah Arab Saudi tidak becus dalam mengatasi kerusuhan tersebut. Apalagi dari ribuan jamaah haji yang meninggal akibat kerusuhan tersebut, ratusan lainnya berasal dari Iran. Jadi wajar kalau pemerintah Iran itu marah dan mereka menjelek-jelekkan pemerintah Arab Saudi dan menyalahkan pemerintah Arab Saudi atas tragedi tersebut. Namun belakangan pemerintah Iran mengakui bahwa sumber permasalahan dari tragedi tersebut adalah karena ada sebagian jamaah haji dari Iran yang salah mengambil jalan pulang ketika mereka selesai melempar batu di wilayah Jamarot. Bukan hanya itu saja, hubungan antara Arab Saudi dan Iran juga semakin memburuk dengan adanya perang sipil di Yaman. Dalam hal ini, Iran mendukung pemberontak dari kalangan Syiah Houthi untuk menggulingkan pemerintahan Yaman yang dipimpin oleh Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi pada tahun 2015. Iran mengirimkan bantuan persenjataan berupa senjata AK-47 dan menjanjikan investasi ekonomi berupa pembangunan pembangkit listrik dan depo bahan bakar di wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Houthi. Nah, pemberontak Houthi ini kemudian hari mereka berhasil menguasai ibu kota Yaman di Sana'a dan wilayah-wilayah di sekitarnya, sehingga memaksa Presiden
Hadi untuk memindahkan pusat pemerintahan di wilayah Aden di daerah Yaman Selatan. Nah, Arab Saudi kemudian menggalang koalisi militer dengan negara-negara Arab lainnya seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain untuk membantu Presiden Hadi merebut kembali wilayah Sanaa dan daerah-daerah sekitarnya dari tangan pemberontak Houthi. Arab Saudi dan negara-negara sekutunya mengirimkan pesawat tempur dan ratusan ribu personil militer untuk mengalahkan dan mengusir wilayah Houthi dari target operasi mereka, yaitu ibu kota Sanaa. Faktor-faktor di atas itu kemudian menjadi salah satu pendorong kenapa Arab Saudi dan Iran akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan diplomatik kedua negara tersebut hingga hari ini. Namun, ada perubahan besar dari hubungan kedua negara tersebut. Baru-baru ini, Arab Saudi dan Iran bersepakat untuk melakukan normalisasi hubungan setelah dibantu mediasi oleh China. Hal ini tentu saja mengejutkan bagi Amerika Serikat dan Israel karena Arab Saudi dan Iran ini adalah dua musuh bebuyutan yang saling bersaing dalam memperebutkan dominasi di kawasan Timur Tengah. Mendamaikan mereka itu ibarat mencampur air dan api dalam satu wadah, dan hal itu terkesan mustahil bagi negara-negara besar sekalipun. Makanya keberhasilan Cina dalam melakukan mediasi untuk menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran ini merupakan tamparan keras bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah. Selain itu, keberhasilan Cina ini juga menjadi indikasi akan bergesernya poros politik global yang sebelumnya didominasi oleh Amerika Serikat, kemudian sekarang bergeser untuk didominasi oleh Cina sebagai kekuatan baru. Nah, oleh karena itu, manuver yang dilakukan oleh Cina ini merupakan suatu ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat yang pengaruhnya sedang menurun di dunia internasional. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Calon Diplomat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.